Ulat kantong adalah hama dari kelompok ngengat yang larvanya hidup di dalam kantong, yang dibuat dari potongan daun, ranting kecil, dan bahan tumbuhan lainnya. Kantong tersebut berfungsi sebagai tempat berlindung dan perlindungan dari musuh alami. Hama ini menyerang tanaman dengan cara memakan jaringan daun sehingga menyebabkan daun berlubang, mengering, bahkan habis jika serangan berat. Ulat kantong banyak ditemukan pada tanaman kelapa sawit dan berbagai tanaman hias. Kita masuk pada biologi hama ulat kantong. Ulat kantong merupakan hama yang banyak menyerang tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, teh, dan tanaman hias. Hama ini mengalami metamorfosis sempurna yang terdiri dari telur, larva, pupa, dan imago. Telur diletakkan dalam kantong yang dibuat oleh induk betina. Setelah menetas, larva mulai membuat kantong dari potongan daun, ranting kecil, dan bahan tanaman lainnya. Kantong tersebut berfungsi sebagai tempat perlindungan dari predator dan kondisi lingkungan yang tidak menyenangkan. Larva merupakan stadia yang menyebabkan kerusakan pada tanaman. Larva memakan jaringan daun sehingga daun tampak berlubang atau habis tersisa tulang daunnya. Fase larva ini berlangsung pada sekitar 1-3 bulan tergantung jenis dan kondisi lingkungan. Setelah perkembangan larva selesai, ulat berubah menjadi pupa di dalam kantongnya. Fase pupa ini berlangsung selama 2-4 minggu. Imago jantan keluar dari kantong dan berbentuk ngengat yang terdapat terbang. Sedangkan imago betinanya pada beberapa spesies tetap berada dalam kantong dan memiliki bentuk tubuh yang sederhana. Setelah kawin, betina bertelur dan siklus hidup terulang kembali. Berikutnya ada ekologi dari ulat kantong. Habitat dan sebaran ulat kantong hidup pada tajuk tanaman kelapa sawit dan membentuk kantong dan potongan daun kering, serat, serta kotorannya sendiri. Hama ini banyak ditemukan pada perkebunan sawit daerah rendah hingga menengah, areal dengan kelembapan tinggi. 2. Faktor lingkungan yang mempengaruhi, antara lain suhu optimum antara 25-30. Suhu yang hangat mempercepat perkembangan telur, larva, dan pupa. Kelembapan tinggi mendukung kelangsungan hidup larva. Yang berikutnya ada curah hujan. Curah hujan sangat tebal dapat mempengaruhi populasi larva muda. Namun secara umum daerah tropis dengan curah hujan tinggi tetap mendukung perkembangan populasi ulat kantong. Ini ada nilai ekonomis. Pada tanaman sawit, tindakan pengendalian biasanya dianjurkan apabila ditemukan sekitar 5-10 ekor ulat kantong per pelepah tanaman yang masih menghasilkan, atau intensitas serangan telah mencapai 10% kerusakan daun atau lebih. Serangan berat ulat kantong dapat menurunkan produksi tandan buah segar hingga 20-40%, bahkan lebih jika defoliasi menjadi berulang dalam waktu yang lama. Selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara ulat kantung atau Metisa plana merusak tanaman kelapa sawit. Ulat kantung ini merusak tanaman sawit pada bagian daun tanaman, yaitu dengan cara mengikis epidermis daun. Ulat yang baru menetas mulai menggores dan memakan lapisan permukaan atas daun sawit. Kemudian dengan daun tersebut dia dapat membentuk kantung pelindung tubuhnya untuk bertahan hidup. Larva ulat ini mengunyah daun dan menempelkannya dengan benang sutra guna membentuk kantung atau pelindung di sekeliling tubuhnya. Gejala yang ditimbulkan yaitu daun berlubang hingga gundul. Ulat dewasa memakan seluruh helaian daun, meninggalkan tulang daun saja dan membuat tajuk tanaman terlihat rusak, kering, dan berwarna abu-abu. Helaian daun lama-kelamaan akan habis dimakan oleh ulat ini. Pada serangan yang parah, ulat dapat menghabiskan seluruh bagian helaian daun dan hanya menyisakan tulang daun saja. Tentu saja hal ini dianggap serius karena dapat mengganggu proses fotosintesis dari tanaman sawit.